Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, Miss Eni Yulianti MSI at Switzer 1, Honorable Miss Rahmawati Ningsih MSI as Examiner 2, Examiner 1, Honorable Mr. Ahmad Hanafi MSc as Examiner 2. I am Diani Wahyuningsih. I will presentation about my research. The little is antioxidant activity test and phytochemical of Moringa olivera chocolate, the result of ultrasonic extraction with drying variation. Point of presentation. Background of the research. Aim of the research. Methodology. Result and conclusion. The prevalence stunting in Indonesia at 27 until 2019. Stunting is a core problem in the children. The children who have at the same age, the children less height than the other children in general. WHO has established the country who have malnutrition is only 20%, but Indonesia still high. The children is very like chocolate, right? Yeah, because the chocolate, the taste is very nice and delicious. But her parents afraid about how about their nutrition and vitamin if they dislike eat vegetables. And then the solution is fortification food. Fortification food is a substitution Moringa olivera in several food. For example, in bakpia, pudding, ice cream, and then soup, and can make capsule. It is healthy in our daily life. And then candy for everyone. People who dislike eat capsule, so they can add Moringa olivera in the favorite food, for example, chocolate. The health benefit of Moringa olivera is anti-cancer, anti-breast cancer MCV7, anti-hypertension, anti-diabetes, antibacterial, cardioprotective, and lowers cholesterol. The health benefit of chocolate is anti-cancer, minimize the risk of stroke, reduce the risk of cardiovascular disease, prevent Alzheimer's, lower blood pressure, better mood, and improve cognitive abilities and cardiovascular health. Why must Moringa olivera for? Because when fresh Moringa olivera, it is contain 3 times of potassium of banana, 4 times vitamin A of carrot, and 3 times the iron in spinach. But when we make Moringa olivera flour, it is content improved and nutrition has improved about 15 times the potassium of banana, 10 times vitamin A of carrot, and 25 times the iron in spinach. And then formation of free radical. Our blood is always flowing oxygen to the cell of the body. The oxygen can improve nutrition into energy. In normal condition, the molecule is have complete pair electron, so they are stable. But when contact with oxygen, the molecule is lost electron. The molecule that lost electron, it is called free radical. Free radical is a natural metabolism in our body, so can harmful in the body. But however, environmental and bad habits such as pollution, ultraviolet, and then smoking, junk food, it is called free radical in our body has increased. So we need antioxidant moreover in the food. The recent use ultrasonic extraction, Peralta Jimenez, it is ultrasonic versus stirrer. The result is ultrasonic is better because caffeine and theobromine has increased. And then cooking extraction using ultrasonic versus stirrer, total phenolic use ultrasonic, it is higher than conventional method. Aim of the research, to know the effect of add Moringa olivera flour in chocolate about antioxidant activity. The second, to know antioxidant activity and effect between direct sun and partial shade.
The last to know secondary metabolite of sample. Methodology on September until November 2020, the place at Physics Laboratory of Islamic State University, Maulana Malik Ibrahim Malang. Methodology, sample preparation, make Moringa olivera coklat, ultrasonic extraction, antioxidant activity with DBPH method, phytochemical test, FTIR, and then the result. The result of moisture, according to Subagio, the quality standard of Moringa olivera is around 2 until 10%. So direct sand and partial shade is past the standard. Exactly that Moringa olivera has self and can inhibit growth of microorganisms and minimize the physics and the chemical chain. And then ultrasonic extraction using distillate water and ultrasonic for 20 minutes. Sample extraction. It is a yield. The best yield is direction of Moringa olivera. Because Moringa olivera in a direction of Moringa olivera, it is have contain polar. So, and Aquades is polar too. Maximum wavelength of DPPH in this graphic shown there is 517.1 nanometer, according Handayani et al. And Sastrawan et al. Antioxidant activity. Vitamin C is a greater antioxidant because the structure has stable. So vitamin C can donate hydrogen to radical, DPPH radical. And then the effect of direct sun and partial shade. Between partial shade, it is better. According to Babiker et al., in 2018, the direct sun has higher antioxidant activity than partial shade. Why? Because direct sun can maintain total phenolic. And then there is an effect of adding Moringa olivera into chocolate. When add Moringa olivera in chocolate, IC50 is decreased. Why? Because there are several factors. Number one, it is still crude extract. And then number two, Moringa olivera do not synergize with each other. So antioxidant activity very weak. According to Bydoweiss 2017, there are compounds that synergies work together so the stronger antioxidant activity. But sometimes there are compounds that do not synergize. So antioxidant activity is very weak. Phytochemical test. The sample is contain flavonoid, tannin, saponin, and triterpenoid. Alkaloid in the sample is negative. According to Ilyas, the alkaloids are soluble in organic compounds, and Aquades is polar solvent. Flavonoid is positive and tannin positive too, according Chia et al. And Mensah et al. Flavonoid and tannin work as antioxidant. Saponin in the sample is positive and triterpenoid positive too, according Abdul Qadir et al. And Zotam et al. FTIR. This is the result of characterization
FTIR, there are functional group of C double bond O. It is indicate the functional group is aldehyde, ester, and carboxylic acid. Conclusion. There is effect of add Moringa olivera in chocolate. The best antioxidant is direct sun, who has IC50 391.9 ppm. And the secondary metabolite that contained in sample is flavonoid, tannin, saponin, and triterpenoid. Thank you. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga Diani atas presentasinya. Ya, berikutnya dipersilahkan kepada Bu Rahma untuk memberikan masukan, saran, dan pertanyaan. Bu Rahma dipersilahkan. Diani untuk slide share naskah siap ya? Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Eni. Baik Diani, selamat Anda sudah selesai ya kerja di lab dan sekarang sudah proses menulis pembahasan menuju ke SSI. Dengan judul ini itu ya objeknya sampel coklat tepung kelor ya. Iya, Bu. Baik, kita lihat pembahasan ya. Ini Anda dapatkan itu daunnya atau langsung tepungnya? Daunnya. Terus Anda preparasi seperti apa sampai jadi tepung? Iya, Bu, bentar. Di dokumentasi ada. Enggak, jelaskan aja, jelaskan. Oh, dijelaskan. Oke. Jadi ambilnya itu pagi hari. Untuk Jam berapa? Jam 6 sampai jam 8. Oh, oke, ini juga yang mau saya tanyakan karena di 4.1 itu Anda katakan daun kelor memang dipetik pada pagi hari karena mendapatkan senyawa aktif yang optimal. Sedangkan pada siang hari tanaman sudah melakukan fotosintesis sehingga senyawa aktif tidak optimal. Nah, ini sepertinya ambigu ya. Apalagi tadi Anda ambil kan jam 6 sampai jam 8, itu kan sudah ada sinar matahari. Salah satu sumber cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis. Sebenarnya kalau dari literatur yang pernah saya baca itu, kandungan fitokimia dari tanaman seringkali dipengaruhi oleh itu. Kalau daun itu berapa pucuk gitu loh dari ujung, karena itu kan mulai pertumbuhan daun dari situ ya. Iya, Bu. Apalagi tadi Anda katakan jam 6 sampai jam 8 gitu kan sudah ada sinar matahari itu. Di Malang ini jam 5 kadang-kadang udah ada, setengah 6 lah. Jam 5:04 itu sudah ada sinar matahari gitu. Kira-kira dari apa Anda ambil itu berapa jaraknya dari pucuk itu? Sekitar 5-an dari pucuk. Nah, kalau bisa dapat referensi, karena itu kan biasanya kalau dari dekat dengan pucuk itu kan muda gitu ya. Iya, lebih bagus. Tahun yang muda, ya. Saya nggak katakan lebih bagus yang muda, itu tergantung dari tujuan penelitian gitu. Ada kalanya dari beberapa penelitian itu mengatakan karena mengambil zat tertentu, maka yang paling banyak di situ daun yang sudah tua. Ada yang mengatakan karena zat tertentu ini dia ada di daun yang usianya masih muda, dilihat dari warnanya itu ada yang begitu juga. Jadi tergantung dari sasaran penelitian Anda apa gitu. Jadi harapan saya ini Anda bisa saya itu ya bisa cek lagi tentang ini pagi hari itu. Ya. Baik, selanjutnya penentuan kadar air ini Anda melakukan perbandingan 3 macam ya. Daun basah berarti nggak ditepungkan ya? Enggak. Terus tepung jemur dan tepung angin. Kalau kita lihat antara tepung jemur dan tepung angin itu selisihnya hanya 1%. Selisihnya hanya 1% itu.
Menurut Iya. Anda itu signifikan atau tidak? Kurang signifikan. Nah, oleh karena itu ya kita hanya kita coba aja lihat data itu dengan itu ya, dengan tidak memposisikan diri ke apa ya, ke peneliti yang harus dapat data yang baik, itu harus punya kesimpulan yang masuk akal, walaupun kemudian tidak melihat dengan secara real gitu. Karena Anda katakan di sini alasannya kadar air tepung jemur lebih rendah daripada tepung angin karena tepung jemur secara intens terkena sinar matahari secara langsung. Padahal Anda lihat ini nggak terlalu signifikan begitu ya kan? Nah, iya. Persentasenya nggak terlalu signifikan, dan ini kan sebenarnya Anda menentukan kadar air itu fungsinya untuk apa sih? Untuk apa itu? Dia itu layak disimpan atau enggak. Soalnya Nah, kadar ya air itu gitu. mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan penyimpanan. Ya, itu sudah Anda jelaskan di awal. Kalau kita mau lihat di sini, sebenarnya hal yang bisa kita lihat bahwa lebih baik kita menyimpan dalam keadaan kering daripada segarnya, gitu kan? Itu daun basah itu berarti tidak dikeringkan ya, segar begitu ya. Iya, segar. Ya, jadi apapun mau dijemur, mau dianginkan, sebenarnya itu apa ya, variabel kontrolnya kurang bisa kita kontrol gitu loh, karena dari matahari begitu kan. 1% tuh sebenarnya kurang signifikan. Begitu juga di tabel 4.2 itu. Oh ya, masukan saya 4.2 itu 4.3 judulnya ekstraksi ultrasonik permen coklat pelor. Itu ada baiknya Anda berikan apa pembukaan dulu ya, apa yang apa secara garis besar prinsipnya yang Anda lakukan di ekstraksi ultrasonik ini sebelum ke tabel. Gitu ya. Jadi jangan langsung pasang tabel di sini. Baik, sekarang kita lihat datanya di tabel 4.2 itu. Karena di sini kemudian Anda simpulkan bahwa diduga metabolit sekunder itu lebih banyak bersifat polar dalam bentuk glikosida. Hal ini bla 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 itu ya itu. Baik, coba kita lihat sekali lagi. Sekali lagi ya, tepung jemur dan tepung angin itu jaraknya tidak terlalu signifikan. Ya hanya 1% aja, sekitar 1%. Kemudian yang kita lihat itu persamaan antara coklat tepung jemur, dan coklat tepung angin. Kalau kita bisa bagi jadi dua kelompok itu yang terdapat coklat dan yang nggak ada coklatnya, gitu kan? Iya, Bu. Yang ada coklatnya kisarannya sekitar 40-an sekian, sedangkan yang tanpa itu 25-an sekian gitu. Nah, sebenarnya ini yang menarik gitu, kelompok dia dibagi menjadi dua kelompok itu. Kemudian kenapa kok rendemen yang ada coklatnya itu lebih besar daripada yang tanpa ada coklatnya? Menurut Anda kenapa? Dari massa jenis. Pada saat ditimbang, coklat dalam 300 mg lebih sedikit, sedangkan kalau tepung itu ringan, besar gitu. Nah, itu ya, itu mengapa saya minta Anda menjelaskan prinsip dasar ekstraksi ultrasonik itu di depan sebelum Anda cantumkan tabel. Jadi Anda juga ada bayangan juga apa yang terjadi pada saat ultrasonik itu. Coklat ini kan juga di ultrasonik kan? Iya, sama. Menggunakan pelarut apa? Aquades. Ya, menggunakan pelarut aqueous. Semuanya pakai aqueous kan? Iya, sama. Iya, sama. Kandungan coklat itu apa? Kandungan coklat ada coklat bubuk, kemudian ada lemaknya juga. Anda yang pakai coklat apa sih? Coklat batangan kan? Iya, batangan. Ya, berarti kandungan coklat batangan itu apa? Glukosa sama tepung Oh, satu coklat. lagi. Ya, coba cek lagi ya. Ya, karena kan Anda pakai merek Tulip, coba lihat di ingredients-nya itu. Ada lemaknya juga kan? Iya, ada. Ada minyaknya juga gitu. Nah, itu kan nggak larut air, Anda pakai pelarut air gitu.
Itu makanya rendemennya kan bisa 2 kali lipat dibandingkan tepung jemur ya, tepung jemur itu. Kenapa sih kok kamu katakan tepung jemur itu kan tepung kelor kan? Itu dari variasi pengeringannya. Iya betul. Cuman bahasanya apa ya? Supaya langsung gitu tepung kelor jemur apa tepung kelor angin nggak tahu lah nanti. Kita lihat apakah Anda pakai itu aja, pakai simbol atau gimana supaya lebih jelas gitu. Nggih, nggih, nggih. Nah, jadi sebenarnya itu pembagian 2 kelompok itu Diani yang lebih penting daripada kemudian Anda ngelantur di sini. Anda katakan Anda karena Anda membandingkan 2 hal yang nggak sama gitu. Kita harus bandingkan tuh per kelompok sesuai dengan persamaan mereka, sama kayak di SPU ya, kita bandingkan kelompok 1A ya dengan 1A gitu. Kelompok 7A dengan 7A gitu misalnya. Nah, ini Anda bandingkan sampel coklat tepung yang rendemennya 40 sekian dengan hasil tepung jemur yang memang tuh nggak ada coklatnya gitu loh. Kita harus bandingkan harus sama. Gitu ya. Paham nggak maksud saya? Iya, paham, Bu. Jadi coklat tepung jemur dibandingkan sama coklat tepung angin. Gitu. Iya itu. Jadi itu 2 kelompok yang memang memiliki persamaan gitu. Dan kalau memang tadi Anda katakan tidak ada beda secara nyata dari hasil renden ya dikatakan begitu aja selisihnya berapa persen. Itu ya. Dan Anda coba di sini jelaskan kan itu dikaitkan dengan kandungan coklat batangan muda. Gitu. Oke, kemudian uji aktivitas antioksidan. Apa yang Anda ukur ini ya di halaman 34 itu kalau membuat seperti ini itu lebih baik garis yang horizontal itu dihilangi ya. Garis yang horizontal yang di dalam kurva itu loh. Yang horizontal cuman garis sumbu X-nya aja. Sumbu X-nya aja. Ya, jadi yang ada hanya sumbu X dan sumbu Y, jadi tidak berpengaruh. Baik, ini Anda ukur seiring dengan variasi konsentrasi ya. Dan ini ya, supaya lebih bagus ya, sumbu X-nya itu Anda tulis saja 50, 100, terus 150 itu harusnya ya. Itu tertulis 50 tuh. Oh iya. Ya, jadi itu terus dalam kurung ppm gitu ya. Itu akan lebih rapi. Ya. Jadi satuannya kan jadi berapa ya? Kenapa Pak Anapi? Titiknya kurang kelihatan gitu ya. Titik yang mana Pak? Titik setiap anunya itu loh, setiap konsentrasi itu loh. Kan itu Oh iya, itu bisa ditambah. Yang agak lurus kan sehingga kurang kelihatan. Mungkin diperlihatkan titiknya itu loh. Iya, titik sumbu X-nya, ya. Titik sumbu X-nya itu dilihatkan gitu. Jadi bisa tahu aja. Dan ini juga dari polanya kan bisa Anda baca gitu ya. Sekali lagi ini Anda punya 2 kelompok yang berbeda. Ini saya nggak tahu apakah enaknya bikin simbol aja ya, karena CT angin, CT jemur tuh kayaknya itu deh. Iya. Ya insya Allah begitu Bu. Ada kemarin tuh malah ada SKC bareng SKC kayak senam kesehatan jasmani. Iya. Keller bikin sehat, makanya SKC. Iya, terus di sini kan Anda harapkan akan kelihatan polanya kan dari spektra garis itu. Gimana terbaca polanya di sini, Diani? Polanya yang bagus itu tepung jemur. Ya, jangan begitu dong. Anda harus fair terhadap semua data yang Anda punya. Kemudian dibaca secara tidak memihak ya. Netral dulu. Anda harus melihatnya dari kacamata netral dulu. Baru nanti Anda bisa katakan pola seperti apa yang terlihat, mana yang lebih dominan misalnya kalau ada. Coba, ayo lihat yang tabel 4.1 itu. Gambar 4.1. Dari grafiknya, yang coklat itu agak mendatar. Nah, kalau
semakin mendatar, yang warna biru, aktivitas antioksidannya kurang baik. Baik. Gimana tuh ngobrolnya? Diperlihatkan datanya. Ya, kamu kan udah ngolah data itu dalam bentuk Ya, sudah. kurva supaya memudahkan Anda untuk membaca pola yang terlihat, kan begitu. Nah, ini kurvanya sudah muncul. Bagaimana kemudian Anda membaca pola itu gitu. Dikaitkan dengan mungkin kandungan yang ada, yang udah Anda tambahkan dalam setiap tahapan itu. Gimana? Kalau garis yang miring begini, yang agak ke tengah, yang merah, IC50-nya bagus. Oke, sekali Ini, lagi Pak. ya, Anda harus baca Lebih jelaskan. bagus. Dan itu saya mau dijelaskan di sini ya. Saran saya dijelaskan di sini. Jadi ini enggak cuman kamu jelaskan di bawah itu singkat banget. Padahal di sini kan Anda bisa pahami ketika dia coklat aja bagaimana. Kemudian ketika tepung angin di sini kan signifikan banget tuh bedanya antara yang merah dengan yang hijau. Padahal tadi dari sisi rendemen dia hanya berbeda sekitar 1% aja. Begitu juga dengan CT angin dan CT jemur itu ya. Sangat signifikan sekali ketika coklat ditambahkan dengan kelor gitu. Aktivitas antioksidannya meningkat berapa persen. Nah, itu kan bisa Anda tulis itu. Meningkatnya berapa persen setelah ditambahi. Bandingkan antara dengan yang angin dan jemur gitu. Berarti memberikan efek apa itu penambahan kelor terhadap coklat? Memberikan efek penurunan aktivitas antioksidan. Setelah ditambahi coklat, ditambah tepung jemur dan tepung angin. Bertambah atau berkurang? Gambarmu bertambah itu. Ya posisi. Kamu delok gambar sing di aku bingung. Oh iya, bertambah, Bu. Tuh, Sita, kamu fokus gak ini? Iya. Ya karena itu ya, coba Anda itu sudah bagus. Ini kurva yang Anda tampilkan tuh menunjukkan pola yang sangat bisa diolah begitu loh. Oh Tapi iya. Anda nggak bisa ngelihat itu gitu. Kalau coklat tepung angin, persentase aktivitas antioksidannya dari konsentrasi rendah sampai konsentrasi tinggi, persen aktivitas antioksidannya semakin bertambah signifikan dibandingkan dengan yang coklat semuanya saja. polanya begitu, polanya sama seperti itu, semakin bertambah konsentrasinya semakin besar, persen antioksidannya semuanya, nggak ada yang turun, ya kan? Betul nggak? Iya, betul. Anda lihat tuh kurvanya lagi, nggak ada yang turun, semuanya makin naik gitu. Cuman titik awalnya berbeda, ke atasnya juga berbeda. Terus yang kita mau lihat kan bagaimana setelah coklat itu ditambahi tepung kelor gitu kan. Bagaimana Iya. aktivitas antioksidannya. Itu yang sangat penting untuk dibahas di sini. Produk Anda kan itu. Tapi di sini saya belum baca gitu, belum ada. Malah Anda langsung ke isi 50-nya gitu. Sebenarnya kalau langsung ke isi 50 Anda lihat Anda coba tuh. Isi 50-nya Anda katakan di sini sangat lemah. Sangat lemah. Artinya apa? Berarti persentase aktivitas antioksidan berbanding terbalik dengan IC50. Gimana tuh ngomongnya? Kok bisa ya? Gimana caranya Anda dapat data persen aktivitas antioksidan dan EC50? Cara dapat datanya gimana? Coba dijelaskan. Kok bisa sampai berapa itu? 120 itu gimana ya? Iya, Pak, bentar. Nah, ini kan persen 120 itu, ini 120 ini kalau nggak salah ya. Iya.
Diani, Dalam, Bu. coba naskah apa tuh? Grafiknya tadi yang dimaksud sambil ditunjukkan. Kemudian kalau pada, coba ditunjukkan. Naskah. Itu bukan di PPT kan ada juga grafiknya. Iya, ada, Bu. Ya, coba ditampilkan. Di slide supaya gede. Seperti ini. Oke. Coba kaitkan kalau pada coklat kan gini. Itu kan kalau normalnya si coklat punya kemampuan antioksidan enggak? Itu kan ada datanya. Punya. Ya. Coklat punya. Kemudian kalau ketambahan tepung, ya ketambahan tepung, kalau tepung saja ada juga kan besar ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian kalau digabung, ya, kalau digabung harusnya bagaimana? Lebih gede dari normalnya coklat sama normalnya tepung atau kemudian menjadi lebih rendah teorinya? Harusnya ya, kalau misalnya sama-sama punya. Coklat punya, kemudian Tepung punya. Lebih besar. Harusnya lebih besar. Iya. Kemudian tapi faktanya ketika ini soalnya dalam bahasa Inggris ya. Ini faktanya ketika sudah berada pada permen coklat bagaimana? Turun atau naik? Antioksidannya turun. Turun. Coba kaitkan dengan kalau misalnya jadi ada namanya itu semacam akhirnya semacam drug delivery itu loh, pembawa obat. Jadi ada ketika dia berada dalam material sehingga kemungkinan untuk keluarnya itu lebih susah. Atau hubungkan dengan fakta, misalnya pengamatan kemarin bagaimana, apakah dia mudah untuk terekstrak, artinya sama enggak antara yang kamu dapatkan, Diani dapatkan dalam bentuk tepung saja dan dalam bentuk coklat. Apakah bisa sangat larut ketika berada dalam coklat? Kalau coklat tepung itu agak susah larut dalam air. Dan pengadukannya itu lama. Gitu. Ya. Itu sangat bagus sekali nanti kalau dimunculkan dalam pembahasan dan ada foto-foto mungkin ya, foto-foto. Kalau kemarin break content play. Pada saat revisi diperlihatkan ke saya gitu. Ini saya mudah move on, kamu juga harus sudah move on. Saya lihat sekarang tabel 4.4 ini. Tabel berapa, Bu? Fitokimia. Ayo, ini tulisanmu. Yang ini. Fitokimia. Oke, saya lihat punya saya sendiri aja ya, karena kalau lihat di share screen-mu kan saya nggak leluasa untuk bergerak ke atas ke bawah. Saya lihat tabel 4.4 nih di halaman 37. Ya. Iya. Oke, coba bisa dijelaskan. Untuk uji fitokimia coklat, baik coklat maupun tepung jemur, tepung angin, coklat dengan penambahan tepung jemur, dan tepung angin, untuk alkaloid hasilnya adalah negatif. Ya, itu ya. Kamu kayaknya orang yang introvert ya. Iya, Bu Eni. Diani ini introvert apa enggak sih, Bu Eni? Kalau diajak ngomong tuh kayaknya ya
singkat jelas, singkat padat tapi nggak jelas lah. Gue introvert apa? Nggak ngerti waktu konsultasi ya apa, karena ini juga di tabel itu juga di bawahnya Anda katakan Oh, bahwa tanda. iya, coba lihat ya, coklat itu awalnya dia nggak punya tanin, nggak ada kandungan tanin. Ini kan secara kualitatif kan, ya nggak ada Iya, Bu. tanin. Tapi kemudian ketika dia ditambahi dengan coklat dengan tepung kelor, dia ada taninnya. Sama seperti tepung jemur, tepung itu kan dua-duanya tuh punya komposisi metabolit sekunder yang sama, termasuk dia punya tanin. Ya, sebenarnya itu yang perlu diekspor. Kamu nggak usah fokus ke yang nggak ada gitu. Ini kamu malah fokus yang nggak ada gitu. Anda malah katakan sedangkan tidak mengandung alkaloid. Karena alkaloid yang kandung dalam sampel tidak larut dalam Aquades. Sedangkan A. Ilyas mengatakan bahwa alkaloid hanya larut dalam pelarut organik. Sedangkan air adalah pelarut polar. Nah, ini ya kan, kenapa kamu fokus yang nggak ada gitu, fokusnya yang ada gitu. Supaya Anda bisa lihat apa ini yang terjadi. Berarti kan coklat tadinya nggak ada tanin, setelah ditambahi tepung kelor, dia ada taninnya. Iya, betul. Dan itu terlihat di hasil fitokimia, secara kualitatif sudah terlihat gitu. Kamu kan bisa cek nanti apa manfaatnya tanin dalam situ ya. Dan itu nanti saya harapkan tabel yang atas itu kamu perbaiki ya, data personal aktivitas antioksidan, dan kemudian disupport dengan data uji fitokimia ini gitu. Jadi jangan jauh-jauh ngomongkan flavonoid, tanin yang mana senyawa tersebut berperan sebagai obat, masih jauh, belum ke arah sana dulu gitu. Kamu katakan sebagai obat, lu harus ada ujinya. Nggak segampang itu ngomong senyawa ini, senyawa itu sebagai obat dalam karya ilmiah. Ini kan karya ilmiah. Ini kan karya ilmiah ya Bu Eni ya. Beda. Nanti kalau penyuluhan nggak apa-apa. Gitu. Si alkaloid itu polar apa non polar sih dia nih? Alkaloid ada yang polar, ada yang non polar. Tuh, secara keseluruhan kalau dilihat dari itu. Kalau dilihat dari strukturnya ya apa? Alkaloid. Ya kan malah kamu jadi timbul. Ya, karena itu tadi Anda jadi menimbulkan pertanyaan yang sebenarnya itu nggak fokus akhirnya ke data Anda. Ya, coba cek lagi. Dan ini ya, hati-hati. Anda katakan di halaman 38, daun Moringa olivera mengandung senyawa flavonoid. Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa flavonoid terbukti sebagai antimikroba. Ini di bab 2 ini. Ini isi bab 2, ini bukan isi bab 4 ya nih. Iya, Bu. Kamu harus menganalisis yang ada di sini. Itu isi bab 2. Jangan sampai bab 4 rasa bab 2 gitu. Aneh ini. Ya, coba dong ya. Terus FTIR ini Anda FTIR-nya di mana? Di UM. Ya Pak Hanafi ya. Kok aku dulu kok UP. Gimana? Itu saya kalau lihat ya seperti itu tuh bingung saya. Iya kok yang nganut aja wes. FTIR rasa UP gitu. Ya saya itu apa ya? Ya apa mau coba nih gimana Pi? Terus mari ngono diwaca gosing ngono bingung saya. Lah iya makanya. Ya apa mau coba nih? Itu yang benar seperti apa kalau gini tuh? Maksudku apa ya benar dibaca gosing itu benar enggak ya? Karena yang ini nih, iya ya. Kayak itu kan kalau kamu nggak bisa katakan di situ 3.400 itu hidroksi apa enggak? Gimana ya tampilannya ini ya? Kan itu apa diwalik ngono tabane apa diwalik dhewe ta ya apa? Ora yo ngene memang. Cuma karena memang begitu. Kan? Iya. Ya memang begitu tapi kamu harus belajar juga Diani, jangan memang begitu titik. Maaf Bu, ini masih dalam bentuk serbuk belum ekstraknya. Bukan gitu masalahnya. Itu yang saya permasalahkan bentuk spektra IR-nya, bukan bentuk sampel. Kamu ingin tahu apa sih dengan FTIR ini? Kamu ingin mengetahui apa sih? Adanya gugus fungsi. Yang gugus fungsi apa yang kamu cari? Untuk mengetahui golongan, misal kayak asam karboksilat, adanya alkohol. Memang kamu harapkan asam karboksilat. Yang kamu harapkan itu apa?
Nanti ada di FIR. Ini punya kita belum sembuh apa Hanafi? IR kita. Gimana? Belum. IR kita. Di CMS yang sudah belum, IR belum. Kapan ya Pak Nafi itu menu pokoknya arek-arek. Iya arek-arek nang farmasi yo anu gak podo gak cocok Mas aku ya. Beda dungone Pak, nggak iso. Beda dungone, beda kalem instrumene. UGM itu rusak Brahma. UGM itu persis saya ngecek pertama ke UIN itu. Hasil saya sama di UGM itu persis. IR-nya UGM kimia. Tapi sekarang trouble juga. Trouble. Beda. Farmasi beda bisa ya Pak? Hah? Farmasi bisa. Farmasi tidak cocok ini. Tidak cocok saya. Wong saya dulu yang kita datangi marketing IR yang nggak cocok. Farmasi itu tidak cocok juga saya. Saya sudah nggak tahu. Soalnya gini Brahma, saya membandingkan juga hasil kita itu dengan SDBS. Itu bagus sekali misalnya vanilin mirip sekali SDBS yang situsnya Jepang itu loh. Ya, oh itu yang kemarin datang yang tinggal netes-netesi naruh di tempat. Mungkin Pak alat-alat sekarang itu makin kurang kayak pas gitu. Brahma itu. Beneran no? Oh iya. Kurang jauh Brahma. Kok iso yo? Jauh tenan no? Jauh. Canggih dalam operasional yo, tapi dalam hasilnya tetap kan mungkin butuh cepet-cepetan kayak misalnya pengerani panjang. Tapi kemudian kalau sampai ke arah yang biasanya di penelitian gitu mungkin nggak nyampe ya. Iya, aku juga belum lihat. Kemarin Bu Ayun banyak tuh sampelnya yang dianalisis, nggak tahu hasilnya bagus atau enggak. Jadi terus terang Bu Ayun saya nggak tahu. Kelihatannya bagus-bagus, kelihatan apa gitu. Rama tak suruh ngulas ini nggak tahu gimana nanti saya yang lain aja. Aku berkali-kali ujian gini terus manut pembimbing aku semua. Apa coba ini karena di UM apa di UMM tadi Diani? Di UM coba cari spek alatnya ya. Saya mau tahu spek alatnya. Kalau outputnya kayak gini itu gimana nanti? Apakah perlu penyesuaian lah cara bacanya gimana? Saya mau tahu informasi spek yang alat. Jelas ini belum yang aneh-aneh loh ya, belum yang ekstrak, belum yang coklat. Artinya itu yang serbuk toh. Mestinya kalau sing serbuk toh ya standar lah keluarnya gitu ya. Ya itu pakai plat KBR juga tadi ya nih. Kemarin kamu lihat nggak sana? Iya Bu, pakai plat KBR soalnya kalau H2O nggak bisa. Kalau mengandung. Maksudnya gimana H2O? Kalau masih mengandung H2O itu tidak bisa. Katanya nanti dia kan mengganggu proses pembacaan. Iya, kan ada ikatan hidrogen di H2O. Nggak cuman speknya ini ya, coba ya. Saya mau belajar juga deh ini gimana nih caranya. Dan kamu dapatnya ini langsung begini aja, nggak ada data mentahnya. Data mentah ada ini mestinya ya? Ini ada. Ini kan hasil sama anak-anak makanya bisa digabung. Origin kan ini? Ini origin ya? Origin. Ya, ada coba data. sih data mentah dari sana. Misalnya tampilan spektra dari sana pertama itu loh dia nih kayak itu. Apa ada kesalahan waktu mengorigin? Kalau tampilan di sana ya seperti ini, Bu. Di laptop. Kenapa Anda pakai origin? Kenapa nggak ditampilkan yang hasil dari sana? Karena mau menggabungkan dua ini, Bu. Menggabungkan dua warna ini, dua spektra. Oh, beda ya. Kalau saya dulu gabungkan pakai Corel, sekarang pakai origin. Aku ya Corel dandakno ya. Oh, dandakno. Aku kan gak iso. Aku biyen SP sampai belajar. Beres Pak Pur dadak. Wah, ya gak iso yo ando tutuke. Mesti tahu kontrol GT sudah. Iya, gitu ya. Karena kalau disesuai dengan teori yang sudah Anda pelajari juga kan, yang kita pelajari itu di kuliah, kalau hidroksi itu ya gugusnya tumpul melebar begitu kan. Nah ini kok ke atas, jadi yang dibaca itu bilangan gelombang atau panjang gelombang ini. Kamu harusnya kayaknya belajar banyak lagi ya Dian ya, supaya bisa supaya bisa mengulas lebih banyak tentang data Anda. Termasuk juga dari segi estetika. Ini misalnya saran mek siji dikai nomor iki lapo Dian. Yang tipu. Siji terus
Terus nggak segampang itu loh. Maksudnya ini gimana nih? Pemisahan senyawa aktif. Yang mana yang dipisahkan? Yang coklatnya pakai coklatnya. Karena coklat itu sudah ada kandungan lemaknya. Pakai KLT preparatif apa bisa? Apalagi kemudian pakai LCM SMS. Ayo ojo-ojo. Kemudian menyesatkan. Ini kan fungsinya saran itu kan untuk sustainable ya. Untuk keberlanjutan penelitian. Iya, betul. Ya, jadi ya yang itulah Anda ya harus melihat dari data yang ada, kemudian baca referensi. Kira-kira bagaimana sustainable selanjutnya itu bagaimana? Cok kabeh ditebak, tapi ternyata bisa dilakukan apa enggak, kamu juga nggak tahu gitu kan? Gitu ya Diani ya? Iya Bu, siap. Sudah Bu Eni? Ya. Saya rasa dari saya ya. sudah. Sangat banyak sekali masukannya ya. Alhamdulillah ini dari yang pertama kali ujian dan sampai kesekian, saya hal yang baru untuk membimbing bab begini-beginian. Nih, matur nuwun, dipersilakan selanjutnya ke Pak Hanafi. Ya, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, tadi sudah cukup banyak dia nih ya. Yang ini. Kurang Mas sampean OTW ke kampus saya. Hah? Kalau tak? Iya, aku tak salah terus OTW nang kampus ya. Iya, benar ke sore. Oh, sip. Ada apa di kampus? Oh, ketemu saya. bahas naskah Diani. Wah, sampai nih. Ya tak pamit sih berarti ya. Ayo, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya nih ujian nih naknya kayak gini loh, nggak usah tegang-tegang gitu, kita bahas bareng-bareng wah ketemunya. Oke, Pak. Betul. Oh, ya Diani ya seneng ae. Mas itu sing penguji tegang-tegang kan tentu sampean. Ya, tapi ditakoki, nek gak jawabannya kaisu nilainya kurang ada. Lah ya, tapi sebelum lupa ya, saya coba dia nih kelihatan ke apa namanya? Halaman 73. Naskahmu apa namanya? Tabel itu loh. Saya kok agak ragu ya. Coba 73 dia nih. Kok bisa 1000 ya? Harusnya kayaknya enggak 1000 itu. Coba. Halaman 73, Pak. 73 ya. Yang coklat apa ya? Oh. Jemur atau apa itu? Coklat tambah tepung kering jemur atau apa itu? Coba anunan, bukan sini. 73. Soalnya datanya teratur, tapi kok hasilnya 1000 itu loh, saya yang heran itu. AC50-nya itu. Isi ya kalau bacanya EC50. Isi ini, Pak. EC50. Mana coba bawahnya? Ini atau bukan ya? Nah, kayaknya bawahnya. Oh, ini. Nah, ini sudah stop. Nah, ini kan hasilnya 1000 ya. Ini kalau saya lihat kok teratur toh ini Bu Eni. Ini kan 6, 56, 113, 150 juga 21, 200 juga 28 kan. Nah, ini teratur sekali. 250, 35. Ini harusnya kalau ditebak itu ya 300 itu misalnya sekitar 42, nanti 350 itu 50 gitu. Kan ini teratur data ini. Kok bisa hasilnya 1000 Bu Eni ya? Ya harusnya mungkin sekitar 350 atau berapa gitu kalau saya lihat ini loh. Ini hasilnya kan ini kan. EC50. Kok besar sekali Bu Eni ya? Ini teratur loh ini, lihatan. Ini yang lain-lain juga kan yang tadi atas itu 56 gitu. 113 yang 2 kali lipatnya ini gitu. Terus 150 21, 200 28 ini mirip-mirip aja, ini teratur sekali kan. Nah, kemudian kenapa kok ini hasilnya 1000 padahal ini kalau saya naikkan lagi ya, kalau agak teratur gitu 300 nanti berarti sekitar 42 misalnya ya. Kemudian kalau 350 ya sudah 50%. Nah, itulah S50 harusnya. Tapi kenapa di sini kok 1000 gitu? Waduh, iki. Alhamdulillah. Ramine Pak Hanafi seneng nih. Pindah ning gone sampean piye? Ben nambah santri. Gelem aku, seneng ya. Ya Allah, senengnya Pak. Mana ya Bu Eni ya? Atau saya nggak paham statistik? Tiani, coba mana hitungannya sing anu. Habis dari yang tadi yang sudah di barusan naskah barusan ke ngitung isi 50.
Iya kakak anu saya di mana? Coba. Saya enggak apa-apa Pak Hanafi. Ke anu kok enggak terlalu ramai ke sininya. Oh gitu tak. Ambil apa ya? Ya ini dia nih. Nah, ini loh bentar. Menghitung 1065 ini dapat dari mana dia nih? Coba diterangkan. Ini dari awali atasnya, terus kemudian menghitung ke bawah, terangkan. Dari sumbu X, log konsentrasi 50 dilokan. Seperti itu, Bu. Kemudian memakai sumbu Y, yaitu persentase aktivitas antioksidan. Oke, terus. Habis itu diapakan? Diolah dengan Grapet Freeze. Ketemu. Mana caranya mulai? Caranya mulai mana? Di laptop itu, Bu. Yang lain nih. Oke, nanti sampean kayak no video nih jadi saya tak simak, atau waktu apa menghitung salah satu menghitung terus kemudian tak simak ya. Supaya saya tahu itu angkanya dapat dari mana ya. Iya, Bu. Saya belum pernah sih Pak Hanafi untuk ngitung kayak gini terus kemudian dapat degree of freedom, air squared, ini dapat dari mana cara ngitungnya saya belum pernah. Coba yang bawah anu dia nih. Nanti coba lagi dia nih ya. Ambil tanya-tanya kawan-kawan ya, Sriani atau siapa yang pernah gini gitu loh. Yang cara ngitung ubah yang tadi itu saya udah paham yang dari awal tadi, tapi sampai ke yang bawah ini saya kurang paham. Iya, kenapa ya? Coba ya nanti dia nih nyiapkan cara-caranya, terus ini tak benobe adik-adik kamu belajar dibahas. Iya. Karena ini kan nerangkan cara ya. Nanti direkam ya. Ini apa ini? Min 2 itu persentase aktivitas antioksidannya ada yang min, Pak kan. Mana? Makanya nanti tak cek lagi. Mana nih? Anu dia nih. Mana min 2-nya? Dia nih tak minta anu aja Pak Hanafi. Pak Hanafi? Ya. Mungkin bagian itu sudah menjadi catatan, nanti biar hitung ulang waktu dia menerangkan caranya sampai mendapatkan angka itu, saya simai kembali, nanti bisa direkam untuk bisa dicari tahu dicermati mana bagian yang kira-kira ada. Coba ini ke atas lagi dia nih. Ini juga kayak gini. Kan yo sake atau masuk coklat 1000 gitu loh. Ya udah gitu juga sih sebenarnya, apa adanya gimana. Lihat datanya kok teratur kok bisa gitu gitu loh. Coba yang ini penting nanti saya cek lagi caranya dia ini menghitung, Pak. Nanti mungkin waktu menghitung itu nanti kan ada teman-teman satu tim, ada saya, kemudian ada bisa ngundang siapa menes yang wis lulus untuk urusan persen aktivitas ini, ada siapa? Sriani kan? Sriani, ya. Iya. Ya pun nanti bisa dihadirkan biar bisa. Kalau yang apa namanya? Dia ini cocokkan dulu sama teman-teman ya. Mungkin ya, karena emang kecil ini ya. Ibu. Dan pada konsentrasi 200 ini dia turun. 150 13,9, 200 malah 12,4. Nah ini sebenarnya kemarin sudah ngulang dia nih yang konsentrasi 200 ini dia nih. Sudah, Pak. Tetap naik turun gini. Iya. Sampai kalau coklat itu sampai 10 lebih. Iya itu. Ini turun gini ya mungkin aja besar gini ya. Karena ini memang masih kecil. 20 masih 14 ya. Oh, amat. Tapi yang tadi mungkin dicoba. Oke, saya lihat naskah saya sendiri aja ya biar enggak ini. Terus cuma ini aja namanya tadi yang pertama kan ya. Bentar, ini beberapa tak merah dia nih ya. Iya, yang tak merah itu sudah tak ganti, maksudnya kalimatnya biar beberapa kalimat memang kurang enak dibaca menurut saya ya. SPOK-nya itu kurang enak. Nanti coba sampai baca lagi diperbaiki ya. SPOK-nya itu. Pembahasan. Yang merah itu tambahan ya, biar bacanya enak dari saya tadi semuanya baru yang atas. Oke, apa namanya? Siap, kadar air enggak usah. Ekstraksi itu dia nih ya. Tadi
sampean kan ini kan tabelnya kan jadi satu ini ya. Jadi yang coklat itu 46 ya, kemudian coklat tepung 49, coklat tepung angin 43 itu kan 40-an ya, karena memang coklat itu. Kemudian kalau tepung sama tepung ternyata ya beda sedikit gitu. Nah, kalau saya lihat pembahasannya memang belum ini ya. Jadi cuma yang tertinggi apa, yang terendah apa. Sampai nggak mencoba untuk mengulas. Kalau dari Brahma dibedakan nih. Kalau saya mungkin nggak masalah, tapi mengulas kenapa kok yang coklat, yang ada coklatnya itu kok tinggi gitu. Kan itu besar sekali ya. Bedanya jauh sekali kan ya. Iya Pak, kenapa yang ada coklatnya itu? Itu belum kamu bahas. Kamu malah membahas apa ini? Menduga, bersifat polar dan seterusnya. Nah, saya kira dari komposisi coklat ini mungkin bisa, kamu kan ekstraknya pakai air ya. Iya Diani ya? Iya betul. Nah, kan coklat itu kan manis. Manis ya coklatnya? Enak Pak. Iya berarti manis kan? Nah itu manis. Itu kan kamu bisa mikir misalnya ini tambahan dari apa? Ya ini tadi mengendorse coklat dan itu penting itu. Jadi tidak kemudian apa namanya? Ini apa ini? Glikon dan seterusnya ini diduga metabolit sekunder dalam coklat tepung jemur lebih banyak bersifat polar dan bentuk glikosida. Ya nggak usah diduga, ya jelasin ngono. Karena hasilnya lebih banyak kan? Maksudnya lebih banyak dibandingkan yang apa namanya? Yang tepung saja gitu kan? Pasti ya yang tepung itu pun yang terekstrak yang polar pasti kan. Mau kamu pakai air juga kan? Ya. Tapi jumlahnya mungkin lebih banyak yang ada coklatnya ya. Jadi gitu. Jadi kalau dibandingkan antara apa namanya? Antara coklat entah yang ada tepungnya apa yang enggak dibandingkan tepung biasa, yaitu jumlah rendemennya tinggi yang ada coklatnya gitu kan. Kalau polarnya sama fraksi polar karena sama air semua kan. Ya. Nah, itu penyebabnya tinggi itu apa itu loh. Ya, mungkin kamu bisa mendekati dengan komposisi coklatnya ya. Coklat itu mengandung gula masih banyak mesti gula ya. Coba dicek bisa manis gitu. Gitu ya, diperbaiki ya Diani ya. Iya, siap. Nah, coba. Sekarang saya tanya ini ya. Coba antioksidan nih ya, antioksidan. Siapa yang mengalami oksidasi dari antara apa? Bahanmu dan DPH? Siapa yang mengalami oksidasi? Oksidasi. Antioksidan. Kenapa seperti itu? Oh. Ya benar, Pak. Buktinya apa? Antioksidan dengan oksidasi. Antioksidan itu mengalami reduksi. Oksidasi apa reduksi yang jelas? Kalau antioksidan itu reduksi. Kenapa dia mengalami reduksi? Karena elektronnya itu diabstraksi oleh radikal DBPH. Abstraksi itu apa? Abstraksi. Abstraksi itu mengabstraksi itu jadi kan ada dua ikatan. Nah, satu ikatan ikut si radikal dan satu ikatan ikut si aslinya. Nah, itu berarti antioksidannya mengalami apa? Antioksidannya mengalami reduksi. Hah? Reduksi. Reduksi itu kalau sampean dari kuliah itu apa sih tandanya atau apa namanya? Ya tandanya reduksi itu apa? Entah pakai apa itu sampean yang menangkap elektron, melepas elektron, atau yang mengikat H, melepas H itu apa tandanya reduksi itu? Melepas H. Reduksi melepas. Melepas elektron juga gitu? Ya, betul. Melepas elektron itu reduksi? Iya, melepas elektron reduksi. Padahal melepas elektron itu meningkatkan bilangan oksidasi loh. Berarti teroksidasi. Ya sekali aneh, lek gak kuwi, ya mesti oksidasi, kan nggak ada yang lain. Kalau nggak reduksi, oksidasi. Bener yang mana berarti? Yang oksidasi. Betul yang oksidasi. Dan mengalami
oksidasi. Oksidasi. DBPH mengalami reduksi. Mengalami reduksi atau DBPH itu mengikat H atau juga dia mengikat elektron. Dari H kan membawa satu elektron kan. Ya, kalau yang apa namanya, yang antioksidan kan melepaskan elektron, juga melepaskan H itu. Ya, jadi itu memang apa namanya, redok ya, apa namanya, serah terima elektron lah gampangnya gitu. Nah, apa namanya, prinsipnya bagaimana ini menentukan aktivitas antioksidan ini? Prinsipnya coba tentang kepahamannya Diani. Apa prinsip dari penentuan antioksidan dengan aktivitas antioksidan? Di naskah prinsip penentuan aktivitas antioksidan yaitu mengukur absorbansi dari itu Pak, sampel kemudian ditambahi DBPH, nah kemudian berubah menjadi dari ungu berubah menjadi warna kuning. Hal ini dikarenakan radikal DBPH yang awalnya tidak stabil, dia sudah stabil karena mendapat donor elektron dari si antioksidan. Yang UV-nya gimana? Mau kamu pakai UV kok nggak muncul sama sekali Pak? Kalau yang UV, yang dibaca yang UV yaitu sisa DBPH radikal yang tidak bereaksi dengan antioksidan. Ya masuk onotok, gimana? Kamu kan ada itu, yang kamu ukur itu apa dan seterusnya itu deh. Yang diukur apanya? Kalau pakai UV itu? Absorbansinya. Ya, pada panjang gelombang berapa? Pada panjang gelombang 517. Oke, yang diukur itu pada saat apa dan apa? Yang diukur oleh UV itu sisa dari DBPH. Dan apa? Maksud itu toh ya nggak bisa ketemu itu. Bisa ketemu. EC50-nya nggak bisa ketemu, EC-nya. Sampel. Kemudian dengan radikal DBPH bereaksi. Kemudian yang tidak habis bereaksi, yang sisanya itulah yang dibaca UV. Lah ya, sisa sama apa? Tadi kan bereaksi sisa namanya itu. Terus yang mesti diukur yang selain itu apa? Kan nggak bisa ketemu rumusnya kayak gitu kok. Sama kontrolnya. Kontrol itu maksudnya apa toh? Untuk pengukuran. Kontrol itu isinya apa? Isinya etanol sama DBPH saja. Nah, berarti nggak ada sampel. Apa? Menunjukkan apa? Kontrol itu bukan pembanding, tapi sebagai kalau ada ini dia itu cuma DBPH saja sama etanol. Coba yang kamu harapkan ya dari absorbansi kontrol dengan absorbansi uji yang kamu lakukan itu besar mana yang kamu harapkan? Kalau yang absorbansi yang lebih besar itu harapannya kontrolnya. Jadi kontrol itu awal, gampangannya DBPH yang masih utuh ya, harapannya utuh. Yang belum bereaksi sama sekali kan. Nah, nanti dikurangi dengan DBPH yang telah bereaksi dengan antioksidan. Dan nanti ketemu sisa itu kan. Rumusnya kan gitu toh. Ya. Di rumusmu persen aktivitas itu loh ya. Iya, betul. Nah, itu difahami ya, jangan kadang-kadang enggak paham. Ya. Ini saya konfirmasi reaksi ini dia nih ya, halaman berapa itu? Oh ya. Untuk ini jangan pakai berikut ya.
Mana tadi ya? Jadi yang apa tadi ya? Sudah ada nama tabelnya, jangan pakai berikut. Pembahasan mana tadi? Jadi jangan tabel berikut itu jangan lah ya. Ini ya ekstraksi ya. Ekstraksi itu kembali ke atas sedikit. Berdasarkan hasil ekstraksi dapatkan hasil rendemen seperti gitu ya. Seperti pada tabel 42 gitu loh dia nih. Jangan berikut kayak 2 itu jangan. Ya. Oh iya iya Pak ya. Jadi hilangkan berikut itu ya. Jadi hasil rendemen seperti yang di apa namanya tampilkan pada tabel 42 gitu loh ya. Nah, itu Iya. kalimat aja biar. Oke ya, jadi itu kemudian ya tadi paham ya. Kemudian yang tabel tadi ya, yang gambar 41 itu tadi masih salah nanti dibetulkan. Nah, reaksi ini tadi ya, reaksi gambar 42 ya. Ya nih ya. Iya. Sama kayak yang di slide ini. Gambar yang ini kan ada reaksi apa? Ini contoh apa toh? Tanin ya. Tanin. Nah, bereaksi dengan DPPH radikal. Ini kan hasilnya sudah ada. Nah, kemudian jadi radikal kan. Yang bawah ini apa? Kan ada gambarnya kan 2 baris ya. Ada gambar baris atas sama gambar baris bawah. Yang bawah itu apa kok ada 2 gambar itu? Karena tanin itu masih radikal, dia belum stabil, kemudian ada radikal baru. Bereaksilah sehingga radikal itu telah habis. Nggak terjadi radikal lagi. Sebentar. Berarti yang reaksi kedua itu antara radikal apa dengan radikal apa? Radikal tanin dengan radikal DPPH. Nah, hasilnya itu kok gini ya? Saya nggak tahu ini. Ini hasilmu kan apa namanya? DPPH-nya mendapat H dari mana ya itu? DPPH-nya mendapat H dari panahmu kan tidak jelas ini. Panahmu kan radikal ketemu radikal ini. Tapi hasilnya kok N-nya dapat H gitu. Harusnya radikal ketemu radikal jadi garis, jadi ikatan. Oh, itu berarti seharusnya N aja ya, Pak, yang ini. Yang radikal. Apa? Yang radikal di BPH berarti N aja. Berarti N ada gimana tuh? N saja. N saja gimana? Maksud saya, ini loh, ini reaksimu bener nggak yang bawah ini? Kan kamu membuat mekanisme radikal dari N ketemu radikal dari U gitu kan? Iya, betul. Nah, ini hasilnya kok nggak cocok gitu loh. Ini yang salah mekanisme yang sebelah kiri panahnya ini, atau salah dua-duanya? Saya kok, kalau saya mungkin, tapi ini nggak bisa sama lihat di Pak Bluro itu ya. Pak Bluro itu siapa ini ya? Coba dicek benar nggak seperti ini. Kalau Pak Bluro seperti ini, saya kayaknya kurang setuju dengan gambar ini. Jadi mungkin ya seperti vitamin C itu. Tapi cek kan di Pak Bluro, jangan-jangan kamu yang salah ya. Pak Bluro-nya benar, kamu yang salah. Ya. Jangan, ini kan gampangannya DPPH yang lain gitu kan? Iya, betul. DPPH yang baru lagi. Jangan-jangan bereaksi dengan H yang bawah ini, OH ini. Kan bawahnya ada OH itu. Dia nih tahu ya OH bawahnya itu. Bawahnya kan ada OH lagi toh. Bawahnya O radikal itu loh. Benar, Pak. Halo. Yang ini Pak. Ya. Iya. Mana? Nah itu ini. Kalau misalnya ini nanti mirip vitamin C itu karena posisi orto kan. Memang flavonoid orto itu kuat sekali. Nah itu mirip vitamin C reaksinya. Nanti membentuk ini rangkap ini. Nah hasilnya ini belum cocok. Tapi saya sarankan sampean ngecek lagi ke sumber sampean aja ya. Iya Pak. Nanti kalau memang seperti ini, kayaknya kok diganti aja. Kalau memang benar seperti ini loh ya. Ini kan tidak cocok loh. Reaksi gini kok hasilnya begini kan tidak cocok. Ya, nggak cocok ini ya. Nanti dicek lagi ya dia nih ya. Saya nggak mengembalikan naskahmu, kembalikan tapi ada beberapa yang saya betulkan kalimatnya gitu aja. Nanti yang revisi pembahasan ini sampai nanti sendiri ya. Kayak tadi itu berikut, catat semua ya. Iya, saudara. Ini. Sama reaksi ini ya. Ya sama tadi Bu Rahma yang bareng-bareng itu direvisi. Oke, berikutnya mana ini? Oke.
Nah, tadi mana ya sebelum ini? Ini anu dia nih. Ini atasnya gambar tadi ternyata ya, kalimat ini ya. Jadi sampean menyebut selain itu kontrol berfungsi, bawahnya tabel, tahu dia nih ya. Atasnya gambar. Iya, Pak. Iya. Selain itu kontrol berfungsi untuk mengetahui DP yang tidak tereduksi ya. Reduksi. Untuk mengetahui radikal DP yang tidak tereduksi. Artinya sisa itu kan ya. Kemudian selanjutnya larutan kontrol untuk mengetahui seberapa kuat potensi antioksidan yang ada pada sampel jika dibandingkan dengan vitamin C. Ini kontrol yang sama kah atau gimana? Maksudnya apa yang kedua ini loh? Lakukan kontrol untuk mengetahui seberapa kuat potensi. Maksudnya gimana kalimat itu? Ini maksudnya itu vitamin C itu sebagai pembanding. Kalau vitamin C itu lebih kuat. Apa lebih kuat. Kalau di itu kontrol apa namanya? Kontrol positif. Positif, jadi harus beda ya. Jadi tadi ada kontrol negatif ya. Negatifnya apa? DPH sama etanol tok ini ya. Iya. Nah, maksudnya harus tahu itu ya bedanya ya. Vitamin C itu untuk kontrol positif. Banding risiko. Mungkin seperti itu Bu ini ya, mungkin. Nah, ini berikut adalah ini juga diganti Riani ya. Apa soal Diani? Berikut adalah ilustrasi reaksi antara tanin dengan antioksidan. Jangan berikut ya. Langsung aja reaksi antara contoh reaksi misalnya ya. Antara tanin sebagai antioksidan dengan DPH ditunjukkan pada gambar itu ya. Ya, Diani ya. Iya, betul. Nah, kamu sudah kasih nama kok. Kasih berikut-berikut lah gunanya namanya. Ya. Itu. Nah, tadi untuk apa namanya? Ya. Jadi untuk uji fitokimia ya. Tadi Bu Rahma tadi ya, ada yang sudah di. Ini yang ada flavonoidnya ada semua ya. Ada semua, Pak, flavonoid. Positif. Tapi kok tadi ya. Kamu kan memberi contoh tanin ya, tanin, kemudian mungkin flavonoid, maksudnya apa namanya? Harusnya kan positif flavonoid, tanin itu mungkin ya ada antioksidannya ya, kuat. Tapi tadi kok yang apa namanya? Yang coklat itu kok, yang coklat tepung dan seterusnya itu enggak kuat ya. Maksudnya dari sini ini, kalau dia nih yang potensial dari senyawa-senyawa ini untuk antioksidan itu apa? Dari apa namanya senyawa-senyawa uji semuanya ini loh. Oh, itu yang utama flavonoid. Contohmu tadi apa? Tanin. Tanin, ya mungkin benar ya tanin seperti ini ya. Iya, Pak. Ayo itu tanin. Tapi kok tadi beberapa kok malah rendah ya. Coklat cukup tinggi. Atau mungkin coklatnya ada vitamin C-nya atau apa itu. Tapi kan yang coklat zin juga ada berarti. Bagaimana itu? Sirani misalnya mengutarakan hal itu. Padahal kamu contohnya tanin tadi. Dan flavonoid plus semua. Kenapa kok lemah gitu? Yang kenapa kok lemah antioksidannya coklat kelor gitu, Pak? Nah, karena ada taninnya juga tadi kan. Ini positif semua kan? Iya, betul. Kenapa kok lemah gitu misalnya? Nah, kenapa EC50-nya itu sangat lemah? Karena gugus yang berperan sebagai antioksidan itu adalah gugus katekol pada cincin B, kemudian gugus 3OH pada cincin C, dan C2 double bond C3. Apa itu? Ini golongan flavonol. Nah, kemudian kenapa kok IC50-nya coklat kelor itu lemah? Karena diduga senyawa flavonoid sampel itu tidak mengandung atau hanya memiliki satu dari gugus tersebut.
Jadi dalam coklat kelor itu ini kan gugus katekol pada cincin B dan gugus 3OH pada cincin O. Kalau dia katekol itu maksudnya dari mana katekol? Katekol ya, katekol kenapa? Katekol itu mengandung OH berapa? OH. Katekol itu struktur di sini nggak ada ya di pembahasanmu ya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Apa perlu dimasukkan? Nggak harus. Udah. Katekol itu OH-nya ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang posisi orto enggak? Para. Orto. Misalnya OH berdekatan kayak tadi kayak taninmu itu loh. OH berdekatan itu loh. Orto. Oh ya. Ada enggak di ada. Katekol katekin itu ya? Iya, Pak. Maksudnya kalau katekol kuat itu ya. Kalau selain katekol lemah itu dah maksudmu? Oh, orto gitu. Katekol. Nah ya ini loh, kamu apa namanya? Kalau katekol itu kalau bentuknya katekol itu jadi kuat gitu dah antioksidannya. Iya, iya. Berarti ini non katekol gitu maksudmu? Diduga senyawa ini non katekol atau tidak memiliki gugus 3OH pada cincin C. Kemudian di sini seperti itu enggak di ini? Enggak, Pak. Kayaknya jangan ya. Ya apa namanya? Karena buktinya enggak ada gitu ya. Enaknya di situ. Maksudnya kalaupun misalnya apa namanya menduga itu padahal ini dua-duanya mungkin ya. Apa namanya? Untuk antioksidan ya. Tapi maksudnya sampai cek gitu apakah ada tanin, flavonoid, nggak ada OH-nya gitu ya. Apakah ada itu? Kalau sama menduga tadi itu nggak enaknya memang buktinya itu loh kurang ini, kurang kuat gitu ya, terlalu jauh lah maksudnya ya. Nanti tapi pertanyaan itu ya wajar ya. Coba alasannya apa? Misalnya sedikit atau apa? Kecil sekali. Atau mungkin di coklatnya ini mengandung apa misalnya vitamin C atau vitamin E. Jadi kan bisa apa namanya? Ya banyak dugaan ya. Dugaannya bisa banyak sekali. Nah, itu mungkin perlu dibahas enggak itu ya. Selain tadi Bu Rama ini min jelas sekali ya kalau coklat ada berarti ini plusnya dari mana ya, dari kelor berarti gitu kan. Ya. Oke, saya kira itu harus nanti coba TR ini ya sudah ya tadi mana ini ya. Ini saya tuh ragu-ragunya apa benar yang kamu baca itu ya. Ini OH misalnya gambarnya kayak gini nih loh. Kan bingung loh. Ya nanti coba saya nggak bisa apa memberi sarannya itu gimana bingung kalau. Ya. Sambil ini ya Pak, sambil menyamakan gitu gimana? Membandingkan dengan yang lain. Membandingkan dengan kemarin spektra IR kelor-kelor lainnya, tapi juga memang spektra IR kelor lainnya gambarnya kebetulan yang gambar seperti punya hasilnya kita itu hasilnya punya UIN normal. Tadi kan tampilan yang tidak normal. Itu. Gimana Pak Napi? Tapi yang bandingannya itu juga membaca gugus fungsi gitu ya? Pembandingnya iya kalau di jurnal lainnya juga membaca gugus fungsi. Ya dia nih ya. Iya Bu. Perbandingannya juga. Apa itu? Jurnal itu apa ta? Jurnal mana Bu ini? Maksudnya? Jurnal sing api-api ya nggak apa-apa. Banyak Pak. Coba misalnya, tapi jurnal itu biasanya nggak ada gambar IR-nya kok, nggak mungkin ada. Sains Direct itu ada,
Ya, Kalau saya apa? nggak ada kayaknya. Hah? Oh no. Ada. Ada, Pak. Ya sudah, enggak apa-apa, nanti coba bandingkan jurnal misalnya jurnal ini Pak, gambarnya kurang jelas juga tapi dibaca gini-gini, coba teman. Ada Pak di bab 2, gambar 2.10 halaman 22. Mana? Bab 2, gambar 2.10 halaman 22. Halaman 22? Iya, halaman 22 gambar FTIR. Oh, ini 17 no. Ya maksudnya itu gambarnya normal seperti hasil IR kita ya Pak. Iya, gambarnya ini kan cukup jelas ini. Yes, ini enak dibaca ini. Ini metil misalnya, ini OH misalnya ya. Ini cukup jelas. Lah punyamu itu angel kan. Punyamu kan apa namanya? Ya kayak gitu punyamu kan. Beda kan sama ini. Iya, beda banget ya, Pak. Tapi ini kok ya daun moringa ya. Belo itu apa? Jurnal apa ya? Kadang-kadang kalau bukan orang kimia itu kadang-kadang nggak sama ya. Saya kok, tapi ini cukup jelas adalah ya, cukup jelas gambarnya ini. Maksudnya tajam dan ini gitu. Yang punyamu kan ini. Meskipun saya itu kalau daun gini kok, ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Misalnya jelas OH, tapi OH dari mana nggak tahu gitu ya. Nah, kebetulan belo ini jelas sekali gambarnya. Punyamu kan jadi CHSP3-nya jelas, OH-nya jelas ya. Kalau punyamu ini kan ya dia nih ya, apa namanya? Ya agak halus terus apa namanya? Ya enggak tajam lah gitu. Mungkin yang kecil ini bisa jadi ya, CHSP3 punyamu ini ya. Yang numplik ini lah. Simetrik asimetrik, tapi yang lain-lain itu yang lain itu baca gimana? Ya, itu yang kurang enak di ini. Apalagi kamu baca banyak kan ya. Kamu baca buku ini, ada buku ini, ada buku ini. Itu kalau kamu suruh buleti itu bisa enggak sama? Ini yang mana ini dibuleti semua. Gambarnya halus gitu kan. Betul. Terus untuk apa pembahasan FTIR-nya bab 4 gimana, Pak? Hah? Ada revisi dah untuk pembahasan FTIR di bab 4. Nanti yang jelas dia nih, kalau tadi yang saya tangkap ya Pak ya, dari FTIR-nya itu kita arahkan gambarnya kayak gini gitu. Nah, ini kan kita ndang nggak gitu, ndang paham dia nih. Tapi kalau gambarnya dia nih tadi itu kan nggak ngini, ngono loh. Iya. Oh ya. Maksudnya kan tapi kok nggak ngini. Aduh nggak enak mesti yo. Tapi dia ngasih tabel ini enggak dia nih ya? Dia ngasih tabel. Jangan-jangan nanti kalau selanjutnya atau kan ada beberapa saran Pak kemarin dari yang sudah ujian-ujian itu adalah sampelnya bukan hanya yang tepung tapi kemudian ekstrak lah, yang lain-lainnya itu juga dianalisa FTIR dari penguji lain itu Pak. Ya nanti saya bilang nanti dipertimbangkan karena urusannya dengan biaya juga. Itu kalau misalnya jangan-jangan pindah ke UB, hasilnya UB jangan-jangan kayak gini, tapi yang tadi di UM kok kayak gitu kan, beda banget Mang dia nih. Nah ini adalah tampilan yang umum dia nih untuk sebuah FTIR. Yang tadi punya Diani itu nggak umum. Nah saya khawatir jangan-jangan sebelum di origin, apakah gambarnya dari UM itu kayak gini? Iya seperti itu Bu. Yang mana? Yang seperti sekarang di slide share ini ta? Ada angka-angkanya ada dia nih. Ada angka-angkanya enggak bilangan gelombangnya. Seperti punya kita itu loh. Oh, ada. Kalau yang di sana aslinya ada. Ya wes nanti ditunjukkan ke saya ya, supaya saya bisa menanyakan ke Pak Hanafi.
Iya, iya. Untuk yang dari UM itu loh, Diani, itu mungkin sama angka-angkanya gitu, mungkin membandingkannya sesama angka, bilangan gelombangnya itu loh. Itu ya Pak Hanafi. Sebenarnya IR itu Bu Eni, IR itu ada apa namanya? Ada tajam, ada sedang, lemah itu kan pertimbangan juga. Kan ada yang sama bilangan gelombangnya di range yang sama, tapi kalau tajam ini, kalau kurang tajam ini kan seperti itu biasanya. Iya lah, iku mang kan gunduk tak ngono. Kalau gundul itu kan angel tuh aslinya. Mocone iki angel, takutnya salah. Kalau OH mungkin enggak. Ya kadang-kadang kenapa kamu misalnya ini OH apa NH gitu misalnya. Nah gitu kan bingung kalau gemuk gitu. NH biasanya ada misalnya kayak lidah ya, 2. Diani ini di sing hasil mentah dari atau foto dari UM untuk apa namanya? Untuk gambar berikutnya, ada nggak di naskah yang bisa ditunjukkan Diani? Yang saya gurungnya di origin. Oh iya. Bentar, Bu. Itu tapi di laptop sebelah, Bu. Wes nggak sekarang wes Pak Nafi ya. Nanti takutnya lama. Oke. Ya wes. Nanti tak liatin, tak diskusikan dengan Pak Hanafi saja. Di anu aja, ditaruh di foto, ditaruh di Zoom itu loh, yang di Zoom itu kan ada Pak Hanafi juga. Oh, di situ nggih, Bu. Nah, yang ngajar Bu Rahma. Yang ahli Bu Rahma karo Pak Naim. Ya enggak apa-apa nanti. Saya nyerah sebenarnya kalau itu aduh nyerah. Karena ya tadi itu nggak tahu iki yang kuat mana, yang sedang mana, yang lemah mana. Karena bentuknya ya sudah agak rata gitu kan. Yang mungkin tidak banyak apa namanya. Itu mungkin metil itu loh ya. Apa namanya yang 2900 2800 itu enggak banyak pertemuan gugus-gugus itu enggak. Maksudnya biasanya di situ ya sudah itu gitu. Tapi yang OH itu kan ada NH, ada macam-macam. Kemudian yang lain kan ada juga. Yang CO itu ada CO, ada NC, ada macam-macam kan. Ada punya ester, ada punya ini, ya. Ada punya karboksilat, ada punya inilah itu keton, aldehid itu kan. Enggak ini. Tajam biasanya itu kan. Kalau karbonil kan tajam. Iya. Misalnya sampean baca ini tawajam gitu. Tajamnya dari mana wong itu gundul itu. Nah itu yang nggak enak kan di situ gitu loh. Nah itu sebenarnya penting juga di situ. R itu ada mempertimbangkan juga. Nah apa nanti coba diskusi dengan beberapa juga. Sudah Bu ini? Nggih Pak, nggih. Terima kasih Pak Hanafi, sangat banyak masukannya. Nanti ini alhamdulillah waktunya kita kemarin bahas lebih awal sehingga taruhlah masih banyak perbaikan, kita insya Allah nutut. Plus nanti waktunya bisa, kemarin sudah saya sampaikan juga Diani dengan Pak Hanafi bahwa nanti kita berharap karena waktunya alhamdulillah masih longgar, kita ada perbaikan naskah, kemudian apakah membuat buku ataukah jurnal atau bagaimana, nanti ini biar jalan bareng-bareng supaya kalian lulus juga naskahnya sudah ready ataupun malah sudah terbit seperti kalau di saya itu saya bersyukur temen di waktu bitnya waktu zamannya siapa Ziza terus Wairus terus Laila itu semua alhamdulillah terbit semua akhirnya sama siapa itu dari sekian anak itu mungkin hanya 1-2, mungkin dari 10 anak hanya 1-2 yang tidak terbit. Jadi punyanya Guru, itu Anastika, Ari, semuanya terbit alhamdulillah. Saya senang sekali dan mudah-mudahan itu juga membahagiakan di kalian. Ya, mudah-mudahan kalau saya kalau memungkinkan biasanya karena kalau masih seperti ini moodnya masih tinggi, jadi digarap bareng itu enteng. Tapi wis lulus terus nanti ada amanah lainnya mengerti ya Diani ya. belum tentu tidak belum itu ya. Itu baiknya sih mumpung si anget-angeting ini digawe garap taruhlah nanti
lulus lulus sedikit terus baru ikut seminar-seminarnya internasional. Itu sudah pernah yang Mbak Laila, Mbak Anggun kemarin, Laila Anggun, itu pasca mereka lulus mereka ikut seminar. Tapi naskah itu sebenarnya naskahnya sudah ready pada saat mereka lulus. Jadi ini insya Allah sudah tahap review, habis ini terbit mereka. Kalau yang waktu Mbak Fairuz itu malah lulus dengan terbit 2 jurnal, Masya Allah. Terbit 2 jurnal, jadi dia ikut PKM waktu itu ya. Yang penelitian mahasiswa itu jadi jurnal, kemudian skripsinya jadi jurnal lagi. Jadi 2. Dia ketika lulus 2 sudah terbit. Ya mudah-mudahan seperti itu, kenang-kenangan menyenangkan gitu ya di mahasiswa dan dosennya juga. Ya pun seperti itu 1 semester ini karena tertunda lulus semester kemarin, mudah-mudahan memang hasilnya bisa banyak hasil yang didapatkan, ada manfaat lebih gitu lagi. Amin. Oke. Matur nuwun, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni dan Pak Hanafi. Oke, sami-sami. Tak muncul di akhir. Sekak muncul. Oke. Monggo. Kita tutup nih.